Salam jumpa bersama saya dalam program membagikan berkat kebenaran firman yang memberikan hidup yang kekal. Nah saudaraku, sekiranya saat ini kita berjumpa dalam keadaan sehat dan selamat. Nah sebelum kita diberkati dengan pemberitaan firman kali ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa, pada saat ini biarlah urapan Allah bagi kami semua supaya pemberitaan firman ini mengandung kuasa dan hidup yang kekal bagi setiap pendengar. Terpujilah Tuhan sehingga kami semua hidup di dunia ini menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudaraku, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu yang sudah saya siapkan bagi kita dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 hingga 18. Saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikianlah firman. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah pembacaan ini adalah bagian dari doa dari Nabi Habakuk yang disampaikan dengan nada ratapan kalau kita lihat di ayat yang pertamanya. Ratapan itu identik dengan hal-hal yang menyedihkan lah pokoknya. Namun saudaraku tahu dalam pembacaan kita ini Habakuk berdoa dengan nada ratapan itu bukan karena kesedihan, tetapi karena kegembiraan atau kesukaan karena keselamatan yang dia miliki, yang dia peroleh dari Allah. Mari kita lihat perlahan-lahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang Israel, ara itu merupakan salah satu bahan makanan yang walaupun bukan makanan utama atau makanan pokok. Sebagaimana ketika Yesus dalam perjalanan dengan murid-muridnya, ia lapar. Dan untuk mengisi perutnya yang kosong, dia mencari buah dari pohon ara itu. Namun sayangnya pohon ara itu kan tidak berbuah waktu itu. Terus pohon anggur, pohon zaitun, bahkan kambing domba dikatakan pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kandang, dan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan pokok, namun aku tetap bersorak-sorai di dalam Allah, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, katanya. Dikatakan sekalipun itu semua hilang, tetapi aku tetap bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Allah. Bagaimana mungkin segala sesuatunya kehilangan tapi masih bisa bersorak-sorai? Bagaimana mungkin semuanya telah hilang tapi tetap beria-ria? Mungkin saya bisa gambarkan dengan keadaan kita saat ini, yaitu corona. Karena corona, saya yakin corona itu menghilangkan banyak hal dari hidup kita. Salah satu yang paling umum adalah kehilangan waktu untuk ngumpul bersama teman-teman, bersama keluarga. Bahkan kehilangan waktu untuk, mungkin ada yang sudah punya planning untuk berlibur, itu akhirnya hilang. Dan mungkin juga sampai kepada kehilangan penghasilan untuk menunjang ekonominya, bahkan kehilangan penghasilan untuk kebutuhan pokoknya. Bisa semua itu terjadi. Namun apa yang kita katakan dengan situasi itu? Apakah kita akan katakan semuanya ini pun ludes, aku tetap bersorak-sorai, aku tetap beria-ria di dalam Allah? Apakah itu? Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Habakuk di sini dia katakan sekalipun
Sesuatu yang bisa mengganjal perutku yang biasa aku makan sudah tidak ada lagi. Bahkan penghasilan untuk menunjang ekonomi saya, bahkan penghasilan untuk kebutuhan pokok saya, semuanya ludes, semuanya tidak ada. Tetapi aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Allah, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, ini sangat luar biasa. Ini sangat menakjubkan untuk engkau renungkan. Sebab dari kenyataan ini menerangkan siapakah Allah itu. Who is God? Sehingga penderitaan, kehilangan akan segala sesuatu bukan membuat dia susah, bukan membuat dia tertekan, bukan membuat dia hancur hati, bukan membuat dia sedih, justru membuat dia bersorak-sorai, beria-ria. Pertanyaannya saudaraku, siapakah Allah itu? Sehingga semuanya hilang pun tetap bersorak-sorai. Saya yakin kalau kita memperhatikan dengan serius situasi ini, perhatikan dengan sangat teliti tentang keadaan ini, tentu itu yang muncul. Who is God? Siapakah Allah itu? Dan jawabannya pasti kehebatannya tidak terkatakan. Pasti keluar biasaannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata apapun. Karena pasti terlalu hebat, terlalu besar. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang mau saya bagikan buat kita pada kesempatan ini adalah, bukan engkau akan mengatakan Allah itu hebat karena engkau mendengar saja kehebatannya atau menyaksikan dengan matamu, tetapi karena engkau alami. Sehingga orang akan katakan, who is God? Siapakah Allah? Siapakah Tuhan itu? Itu karena ceritamu, karena kejadianmu, karena hidupmu. Bahkan seluruh dunia akan katakan, who is God? Siapakah Allah itu? Orang semua akan penasaran dan mencari tahu, mengejar Allah itu. Ini yang saya mau bagikan saudara. Ada beberapa hal yang akan saya bagikan buat kita, supaya melalui hidup kita, orang bahkan dunia akan katakan, who is God? Yesus siapakah? Yang pertama yang saya mau bagikan buat kita, siapakah Allah yang akan dunia katakan karena kejadian atau peristiwa kita, karena kita alami, itu karena kita membuka hati tanpa batas untuk Tuhan. Saudaraku, kita harus buka hati tanpa batas untuk Allah, sehingga kita tidak memiliki waktu untuk khawatir dengan keadaan dunia ini. Sehingga kita tidak memiliki sedikit pun kesempatan yang membuat kita khawatir dengan situasi, dengan suasana yang sedang terjadi di bawah kolong langit ini. Kenapa? Karena hati kita sudah kita persembahkan untuk Allah. Hati kita sudah kita taruh di dalam hadirat Allah yang hebat dan berkuasa itu. Sehingga dengan demikian, keguncangan yang ada di dunia takkan menggetarkanmu, takkan mengkhawatirkanmu, takkan membuatmu gemetar. Kenapa? Karena hatimu telah engkau berikan sepenuhnya untuk Allah, untuk Tuhan. Ini yang pertama saudaraku. Buka hati tanpa batas sampai tidak ada ruang lagi untuk perkara duniawi, tetapi semuanya untuk Allah. Engkau akan melihat apa yang kau rasakan, engkau alami dan terjadi melalui hidup. Dan yang kedua, kalau yang pertama, buka hati sepenuhnya tanpa batas untuk Allah. Yang kedua, taklukkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Taklukkan hidupmu sepenuhnya kepada Allah, sehingga engkau tidak memiliki waktu, tidak memiliki kesempatan untuk berbuat dosa.
Kenapa? Karena engkau hanya akan bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Engkau hanya bisa melakukan sesuatu kepada Dia yang kepadanya engkau telah menaklukkan hidup. Artinya, tidak ada yang kau lakukan untuk hal-hal yang lain selain untuk Tuhan. Dan yang terakhir, berkomitmen, berjuang untuk menjalani hidup, bekerja keras, bersemangat melakukan banyak hal yang baik, bukan untuk kerajaan dunia, tetapi untuk kerajaan Allah. Bukan untuk kesenangan duniawi, tetapi untuk kesenangan Bapa di dalam surga. Sehingga nanti pasti engkau akan lihat bahwa orang katakan, "Who is God?" Banyak orang yang mengatakan, siapakah Tuhan Yesus itu? Bahkan dunia akan mencari tahu siapakah Yesus itu. Dan itu semua orang katakan oleh ceritamu, oleh kejadianmu, oleh hidupmu. Semoga kebenaran ini memberkati. Salam semangat dan Tuhan Yesus memberkati.